Bismillah. Kita mulai nih Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin mukhalafatun bisunnah. Ibu-ibu pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Ummahat Shalihat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di saung ummahat yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan ini kelas yang pertama enggak ibu-ibu? Ya, semoga kita bisa kembali memulai, kembali merestart ya semangat kita sebagaimana membaranya semangat kita sebelum kita libur panjang. Libur kurang lebih berapa bulan, Bu? 1 bulan lebih ya? Masya Allah. Tentunya ini merupakan langkah awal, maka ada satu nasihat yang mungkin ingin kami sampaikan bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Singkatan yang bernama minimalis. Apa, Bu? Minimalis itu apa? Simple tapi manfaat. Punya HP nggak gede, nggak segede telenan misalnya, tapi bisa buat nyimpen apa aja bisa. Kemudian juga punya ruangan, mungkin rumahnya kecil tapi penataannya tuh bisa bagus gitu ya. Bisa masuk banyak dan rapi, bersih gitu. Nah, minimalis ini singkatan mininya minat ilmu, malnya amal soleh, isnya istiqomah. Apa tadi singkatannya? Minimalis. Mininya apa, Bu? Tayyib. Kemudian malnya, isnya istiqomah. Sebetulnya kalau 3 ini kita terapkan luar biasa. Minimalis, minat ilmu, kemudian beramal saleh, dan istiqomah. Istiqomah belajarnya, istiqomah beramal solehnya, maka luar biasa. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, kemudian yang ketiga, walaupun sudah tidak hari raya, tapi kami juga tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga setahun ke depan dan seterusnya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Kemudian juga doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali, di antaranya adalah kembali bisa mengerjakan amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan kita bisa menang, yaitu menang melawan hawa nafsu. Ibu-ibu udah dengar kabar belum? Ada banyak orang hilang, Bu. Dengar kabar belum? Iya, ada banyak orang hilang. Biasanya di masjid, sekarang udah jarang di masjid. Iya. Kemarin sering sedekah, ngasih makan, sekarang mulai nggak ada lagi, ya. Kalau memang ibu ketemu orang itu, yuk dicari, dikembalikan ya. Kalau memang kita sendiri yang seperti itu, yang hilang gitu ya, kita kembali menuju kepada amal-amal yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan.
Dan kami pun mengucapkan mohon maaf lahir batin, artinya maaf juga lisannya, maaf juga atas kesalahan-kesalahan yang kelihatan gitu ya, baik yang disengaja maupun gak disengaja. Juga mohon maaf kesalahan yang batin yang mungkin tidak kami ucapkan atau tidak kami ungkapkan, tapi mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian Ibu rasakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kemarin dikasih parcel Ibu. Iya. Ini juga bajunya saya pakai Ibu ya. Semoga bisa saya pakai dan menjadi pahala buat ibu-ibu semua ya. Insya Allah pas ini ya. Ukurannya, modelnya juga pas gitu ya. Semoga Ibu nggak kapok ngasih parcel ya. Nah, mohon maaf ini bercanda ya. Tapi kita lanjutkan di bagian yang keempat. Kita masuk di al-mas'alatur rabi'ah. Pembahasan bagian keempat fi arkanis shalah, tentang rukun-rukun salat. Al-arkanu, yang dimaksud rukun adalah hiya ma tatakawwanu minhal ibadat, yaitu bagian-bagian dasar yang membentuk satu ibadah. Bagian-bagian yang ibadah itu tegak di atas itu semua. Kalau kita lihat meja punya kaki 4, kursi punya kaki 4 misalnya, itulah rukun yang bisa menjadikan kursi itu berdiri, bisa menjadikan meja itu tegak. Wala tasihul ibadatu illa biha, dan ibadah itu tidak sah kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainas syurut, perbedaan antara rukun dengan syarat adalah anna syarta yataqaddam alal ibadah. Syarat itu mendahului ibadah. Mendahului apa Bu? Ibadah. Wa yastamirru ma'aha, dan terus membersamainya, mengiringinya. Jadi kalau syarat itu ada di luar ibadah itu, misalkan wudu ya. Di dalam rangkaian salat ada wudunya enggak Bu? Di dalam rangkaian salat dari takbiratul ihram sampai salam ada wudunya enggak? Di luar. Iya. Tapi kalau enggak ada wudu salatnya tidak sah. Ini yang namanya syarat. Kalau rukun masuk di dalam rangkaian ibadah tersebut. Nah, wa amal arkan, adapun rukun disebutkan di sini, fahiyallati tashtamilu 'alaihal ibadah, sesuatu yang apa disebutkan di situ? Sesuatu yang ada melengkapi ibadah tersebut. Ya, sesuatu yang ada melengkapi ibadah tersebut. Disebutkan di sini sesuatu yang ada dalam ibadah tersebut, min aqwalin wa af'alin, baik itu adalah perkataan maupun perbuatan. Karena memang Ibu ya, dari takbiratul ihram mulut kita berucap ya, kemudian ketika kita ruku ada gerakan, ini yang dinamakan dengan rukun. Sesuatu yang menyempurnakan ibadah, atau dengannya ibadah menjadi sempurna baik dari ucapan maupun perbuatan. Wa arkanuha arba'atu asyar ruknan, dan rukun-rukunnya itu ada 14 rukun. Disebutkan di situ arba'ata asyar ruknan, ada 14 rukun. La tasqutu amdan aw la tusqutu amdan, yang mana ke-14 ini ya tidak gugur
karena sengaja, misalkan disengaja, ya. Wala sahwan, atau karena lupa. Kemudian disebutkan di situ wala jahlan, ataupun karena tidak tahu. Jadi rukun itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap tegak. Jadi kalau orang itu lupa, kemudian orang itu sengaja meninggalkannya atau tidak tahu, maka tetap tidak menggugurkan tentang yang namanya rukun. Makanya nanti kalau ada rukun yang kemudian tertinggal, maka harus dibayar, ya. Nanti juga ada pembahasan masalah sujud apa, Bu? Sujud sahwi. Naam, sujud sahwi. Apa sujud tilawah? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Nah, kalau sujud tilawah itu kalau ibu baca Quran, misalkan wasjud waqtarib gitu ya, maka sujud tilawah. Taib. Kita lanjutkan di sini. Wa bayanuha kama yali, dan penjelasan dari ke-14 syarat salat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, al-qiyamu, berdiri. Tentunya maksudnya adalah berdiri bagi yang mampu. Fil fardi alal qadiri muntasiban, yaitu adalah berdiri tegak dalam salat fardu bagi orang yang mampu mengerjakannya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kalian untuk mendirikan salat, lillahi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanitina, dalam keadaan khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 238. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, kepada Imran bin Husain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka boleh dengan duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin, kalau enggak bisa berdiri, enggak bisa duduk, maka boleh berbaring, boleh miring kanan, boleh miring ke kiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa in tarakal qiyam fil faridah li udrin, tapi kalau kemudian berdiri dalam salat fardu ini ditinggalkan karena sesuatu, kamarodin, seperti orang yang sakit, wa khaufin, atau orang yang takut, wa ghairi dzalik, ataupun sebab lain, fa innahu yu'daru bidzalik, maka orang tersebut mendapatkan uzur dengan alasan tersebut, dan insya Allah salatnya menjadi sah. Wa yusalli hasba haluhu, dan dia kemudian salat sesuai dengan keadaannya, qaidan, baik duduk, au ala janbin, atau juga berbaring. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya salat dalam keadaan berdiri, salat fardu adalah salat yang wajib gitu ya, adalah hukumnya menjadi rukun. Jadi mohon maaf Ibu, kalau ada orang yang mampu kemudian berjalan ke masjid, maka dia berarti sholatnya berdiri. Kadang ada orang bisa berdiri, berjalan, ketika sholat malah duduk. Lah ini adalah satu hal yang bermasalah. Harusnya dia ngambil kursi, ketika dia takbiratul ihram dia berdiri, ya. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah ya, setelah baca iftitah, kemudian surat pendek, rukuk semampunya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, baru duduk di kursi, kemudian rukuk, sujud ya Bu ya, sujud dengan mengisyaratkan menunduk, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar,
Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau mampu berdiri untuk rakaat kedua, berdiri lagi. Allahu akbar. Baru masuk ke rakaat yang berikutnya. Ya. Atau kalau mungkin nanti pas rakaat kedua nggak bisa berdiri, maka setidaknya di rakaat yang pertama dia berdiri untuk ya mengikuti sholat fardu. Nah, ini kadang terus terang kami sendiri sering mendapati ibu, seorang yang mungkin memang sakitnya belum sembuh total, dia bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berdiri untuk nunggu jemputan misalnya, tapi ketika sholat langsung duduk. Nah, ini satu hal yang keliru, maka bisa kemudian diperbaiki, karena sholat fardu ini berdiri di dalamnya merupakan rukun sholat. Lanjut ya. Amma sholatun nafilah, adapun sholat sunnah, fa innal qiyama fiha, berdiri ketika mengerjakan sholat sunnah, sunnah hukumnya sunnah, walaisa ruknan, bukanlah rukun. Tapi mohon maaf ibu, kalau memang mampu berdiri ya afdalnya berdiri, karena meninggalkan sunnah di dalam sholat itu walaupun boleh dan tidak membatalkan sholat, ini tidak disukai kalau tanpa uzur. Misalnya nggak capek sama sekali, boleh nggak sholat sunnah sambil duduk? Boleh, tapi ini adalah sesuatu yang kemudian tidak kemudian disukai. Lakin sholatul qaim fiha afdalu min sholatil qaid, tetapi walaupun boleh sholat sunnah sambil duduk, sholat dalam keadaan berdiri dalam sholat sunnah itu lebih baik dan pahalanya beda. Pahalanya berbeda. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi ala nisfi min salatil qaim. Salatnya orang yang duduk itu setengah dari salatnya orang yang berdiri. Jadi pahalanya beda. Tapi mohon maaf ibu, kalau orang itu memang nggak bisa berdiri karena uzur, insya Allah dia juga mendapatkan pahala salat sambil berdiri, karena memang uzur, bukan karena sengaja sebagaimana salat sunnah. Jadi insya Allah orang yang salatnya duduk pun kalau memang sengaja karena salat sunnah tadi hukumnya sunnah boleh, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Adapun di salat fardu, orang yang punya uzur tidak bisa salat berdiri, dia sambil duduk, insya Allah dia juga mendapatkan pahala ya salat dalam keadaan berdiri. Ya, walaupun mungkin tentu ada perbedaan karena memang lelahnya ibadah juga mengandung pahala sendiri, ya, mengandung pahala sendiri. Salatnya orang yang hanya selesai 5 menit dengan yang selesai 7 menit, ya, sama-sama ikhlas karena Allah, tentu pahalanya beda. Begitu pula misalkan salat seorang yang ada di shaf pertama dengan shaf kedua dan seterusnya juga pahalanya tentunya berbeda. Jadi oleh karena itu lelah ibadah juga mendapatkan porsi ibadah tersendiri, porsi pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi mohon maaf Ibu, kalau misalnya kita jadi imam pas lagi di entah di musola kereta api atau musola bandara, kalau itu jangan panjang-panjang ya Bu ya. Jangan kemudian kata Pak Ustadz, semakin capek pahalanya semakin besar gitu ya. Tapi kasihan nanti makmumnya, barangkali 5 menit lagi tiketnya diberangkatkan gitu ya. Karena kita sholatnya panjang jadi terlambat, maka tentunya juga tidak baik. Dan biasanya juga bisa mengurangi apa Bu? Kekhusyuan. Imamnya suwe temen ya, harus dipedot ya isin ya, harus dipedot ke kopriwe gitu ya. Lah ini pastinya akan susah. Maka dari itu kalau kita jadi imam, kalau bisa dipendekkan ya. Kalau salat sendiri silakan, salat sunnah dari jam 3 sampai jam setengah 5 juga boleh Ibu ya. Taib. Yang kedua di antara rukun salat adalah takbiratul ihram fi awwaliha, yaitu adalah takbir
ihram di awal salat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi orang yang salat bersama imam maupun salat yang dia masbuk, takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya. Kadang dilihat Bu, kadang kita bisa melihat ya atau mendapati orang itu ketika kemudian datang masbuk ya, dia langsung takbir rukuk atau takbir sujud ya. Oke lah, memang ada yang membolehkan. Tetapi kalau kita melihat redaksi fikih, takbiratul ihram ini merupakan takbir yang pertama. Maka ini dibaca, dan orang yang kemudian tidak mengucapkan takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Bila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Jadi mohon maaf Ibu, takbiratul ihram itu lebih kepada ucapan apa gerakan? Ada pertanyaan? Orang Allahu Akbar takbiratul ihram tapi tangannya nggak gerak. Yang pertama. Siapa tidak Bu? Halo, assalamualaikum. Dengan ibu-ibu majelis taklim Ummahat Sholihat, betul? Iya, ada pertanyaan ini Bu ya. Tapi tidak berhadiah gitu. Pertanyaannya, ada orang takbiratul ihram, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, tapi tangannya nggak gerak. Sah nggak takbiratul ihramnya? Zawaid merupakan tambahan ya, afdaliyah. Tapi kalau kita bisa gerak, kenapa tidak, kan begitu ya. Jadi tetap Allahu Akbar. Gerakannya itu apa Bu? Biasa aja, tidak terlalu megar, tidak terlalu rapat ya. Dan juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Dan sedada boleh ya. Artinya ujung tangan itu setinggi pundak. Allahu Akbar boleh. Atau ujung tangan setinggi telinga juga boleh. Ya. Allahu Akbar. Itu hukumnya juga boleh. Kemudian dibuka tangannya ya. Walaupun ada yang kemudian mengatakan harus menghadap ke arah kiblat semua, namun Allahu a'lam ini hanya anjuran saja, tidak sampai kepada sesuatu yang menjadikan saat itu rasanya takbir. Tapi juga kalau takbir tetap harus sempurna ya Bu ya. Allahu Akbar. Jangan sampai takbir hanya mungkin sedikit saja, malah tangannya ngadapnya ke depan gitu ya, ujungnya gitu ya. Maka ini tentunya kurang baik. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkan atau yang membatalkan adalah ucapan. Jadi kalau ibu sudah takbiratul ihram, itu tidak boleh mengerjakan sesuatu di luar rukun salat, di luar sunnah salat. Orang sudah takbiratul ihram boleh makan apa tidak Bu? Tidak boleh. Boleh ngobrol sama sampingnya? Tidak boleh juga. Ya. Jadi ini adalah tentang takbiratul ihram. Ya, takbir yang mana dia mengharamkan apa yang sebelumnya boleh. Lah kemudian bolehnya lagi kapan? Setelah salam. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Misalnya ibu kok langsung ada kebutuhan apa, silakan. Misalkan ada sebelahnya ibu butuh sekali ngomong ketika itu, ya, maka boleh kita ngomong. Sudah halal. Ini tentang takbiratul ihram. Intinya salat tidak sah tanpa takbiratul ihram yang kita kenal dengan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Dan sebetulnya intinya itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi kalaupun gerak tidak mengucapkan Allahu Akbar, sah atau tidak ibu? Tidak mengucapkan Allahu Akbar, cuma tangannya gerak, sah atau tidak? Tidak sah ya. Kalau kemudian mengucapkan Allahu Akbar tapi tangannya tidak gerak, sah atau tidak? Sah. Apalagi kalau emang punya uzur, tangannya sedang sakit, patah tulang misalnya ibu ya, dua-duanya ya, maka jangan dipaksakan. Taib. Yang ketiga disebutkan di sini adalah qiraatul Fatihati murattabatan fi kulli raq'atin. Membaca
Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Taib. Kemudian disebutkan di sini, wa yustasna min dzalikal masbuq. Dikecualikan darinya adalah makmum yang masbuk. Apa arti masbuk, Ibu? Ketinggalan atau didahului, terdahului sama yang lain. Idza adrakal imamu raqi'an, kalau kemudian dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku', au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah, atau ketika dia bisa mendapatkan berdirinya imam namun tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kan masbuk itu ada yang mungkin masbuknya ketika sedang imam membaca Al-Fatihah ayat ke, misalkan ke berapa, Bu? Terakhir ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baru datang. Ya. Maka takbir, kalau mampu amin bilang amin, gitu ya. Ada juga yang mungkin datangnya pas imam sedang ruku. Maka ketika imam sedang ruku, dia langsung takbiratul ihram, Allahu akbar. Enggak usah baca Al-Fatihah dulu. Langsung ruku, Allahu akbar. Kalau dia mendapati imam tumakninah minimal satu bacaan, Subhana rabbiyal azim, tak, Sami'allahu liman hamidah, maka dia mendapatkan rakaat. Tapi kalau kemudian imamnya sudah ruku, Allahu akbar, dia baru datang, Allahu akbar. Ketika dia baru Allahu akbar, imam sudah Sami'allahu liman hamidah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi minimal satu kali bacaan ya, Bu ya, karena yang wajib adalah satu kali. Subhana rabbiyal azim. Makanya kalau sedang masbuk, bacaannya yang pendek aja. Ya, kalau sedang masbuk, bacaannya yang pendek saja. Subhana rabbiyal azim. Cukup. Baik, kita lanjutkan. Sebutkan sini selanjutnya. Tadi masih tentang membaca Al-Fatihah, Ibu ya. Jadi kalau orang yang sedang masbuk, maka dikecualikan dia boleh mendapatkan rakaat. Ada cerita lucu, Ibu ya. Sama Nabi SAW sedang sholat, sedang ruku, ada sahabat yang mungkin dia cerdas, Ibu ya. Dia itu takbir, kemudian ruku sambil jalan. Ibu bisa bayangin nggak? Jadi dia kalau jalan dulu kemudian ruku mungkin dia nggak dapat, gitu ya. Tapi dia takbir, langsung ruku sambil jalan, indik gitu ya. Tapi masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan berita, ya dikasih tahu ya, oleh malaikat Jibril misalnya, ada kejadian seperti ini. Kemudian sahabat tadi ditegur, ya jangan seperti itu, cukup datang saja, gitu ya. Kalau memang dapat rakaat ya alhamdulillah, bahasanya gitu ya. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian tadi ya rukuk dulu baru kemudian jalan. Ya. Taib. Kita lanjutkan di sini. Wa kadzalikal ma'mum fil jahriyah. Ini di madhab kita, makmum di dalam salat jahar itu ya tidak harus membaca Al-Fatihah ketika dia mendengarkan bacaan imam. Yustasna min qiraatiha, dia dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Lakin lau qara'aha, tapi kalau kemudian dia membaca Al-Fatihah, lam sakatatal imam fa inna dzalika aula. Maka dia itu ketika membaca Al-Fatihah di sela-sela imam dia misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi jangan keras-keras sih, Bu ya. Jangan kemudian sebelahnya dengar, nanti malah mengganggu. Maka ini juga dibolehkan. Ya, bahkan disebutkan di sini apa? Itu adalah baik. Itu adalah afdal. Nah, itu adalah apa? Afdal. Akhdan bil ahwat, pakai to bukan pakai ta. Ahwat di sini artinya adalah untuk menjaga apa Ibu? Kehati-hatian. Ya. Maksudnya biar dia itu apa? Tidak kemudian ragu-ragu. Maka boleh, ya. Tapi kalaupun dia mendengarkan saja imam membaca, maka ini juga dibolehkan. Cukup imam yang membaca, karena bacaan imam insya Allah sudah mewakili bacaannya. Ini dalam salat jahriyah Bu ya. Itu pun jahriyah di rakaat yang kedua, 1 dan 2. Adapun rakaat ketiga ketika imam sir tetap membaca Al-Fatihah. Makanya kalau jadi imam, usahakan bacaan ketika jahar maupun ketika sir itu sama panjangnya. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika jahar. Ketika sir pun Alhamdulillahirabbil alamin. Memberikan kesempatan kepada makmum. Karena biasanya makmum itu membaca Al-Fatihah sesuai dengan rakaat pertama kedua imam membaca. Oh, kayaknya imam membacanya pelan. Kemungkinan cukup. Jangan sampai ketika menjadi imam, kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah di rakaat yang sirriyah, kita membacanya terlalu cepat sehingga makmum itu kaget. Baru sampai Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar dining gitu ya. Sudah rukuk terlebih dahulu. Jadi usahakan panjangnya sama temponya. Tayyib, kita lanjutkan. Yang keempat, ar-ruku'u fi kulli rak'ah. Ruku di setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ibu, kita baca bareng-bareng ya, biar mendapatkan keutamaan. Saya baca dulu, ibu-ibu bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah ini hukumnya tentunya adalah harus ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang salatnya tidak baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu masjid, beliau mendapati bahwasanya ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian orang itu pergi sholat. Datang lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Mas atau Pak bahasa kita, coba sholat lagi, karena sholatmu itu belum teranggap. Kamu belum teranggap sholat. Sholat lagi bu. Sampai ketiga kali orang itu kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, demi Allah, saya tidak tahu cara sholat yang lebih benar, yang lebih baik daripada cara sholatku ini. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, kalau begitu ajarkanlah kepadaku tentang sholat yang benar. Jadi orang ini itu sholatnya bagus bu, kecuali satu, tumak ninanya.
Kecuali apa Ibu? Tumak ninah. Dia tidak tumak ninah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma raka' hatta tatma'in raki'an." Kemudian kamu ruku sampai kamu itu tumak ninah di dalam rukukmu. Nah, kemudian juga kalau di Ibu di situ yang saya kirim summasjud atau sumarko, sumarka di kitab summasjud ya. Tapi ada perbedaan redaksi berarti. Kalau di kitab yang asli itu summarka hatta tatma'inna raki'an. Kalau di kitab yang terjemah summasjud hatta tatma'inna sajidan. Intinya sama saja ya. Ruku ini merupakan salah satu di antara rukun salat. Oleh karena itu ruku bisa menjadi tidak sah manakala tidak tumak ninah. Maka dari itu Ibu ya, bersyukur sekali kalau kita tarawih atau sholat jamaah di masjid yang mana imamnya itu tumak ninah. Karena ini menjadi rukun sahnya sholat. Kalau kemudian tidak tumak ninah dalam ruku, dalam sujud, maka tentu sujud dan juga rukunya tidak sah. Dan maka sholatnya pun juga tidak sah. Kita lanjut yang kelima dan yang keenam. Ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman. Ruku dan bangkit, artinya bangkit dari ruku ya Bu ya. Seperti di sini. Ar-raf'u minar ruku, berdiri dari ruku, wal i'tidal minhu qa'iman, kemudian i'tidal. I'tidal itu menegakkan punggung. Lurus ya. Dari ruku dalam keadaan berdiri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, warka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai kamu benar-benar tumaknina dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu benar-benar beriktidal dalam keadaan berdiri. Karena mohon maaf Ibu, kalau kita lihat video sholat 23 rakaat cuma 7 menit, ada yang sampai 3 menit tok, itu belum tegak. Baru ruku, gerak sedikit langsung sujud gitu ya. Maka tentu ini tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah ruku ya langsung Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Langsung apa? Sujud. Taib. Kemudian yang ketujuh, sujud. As-sujudu sujud. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musi', dan sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya tidak bagus, tidak tumaknina, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar menjadi seorang yang sujudnya tumaknina. Wa yakunu sujud fi kulli raka'atin marratain. Sujud itu setiap rakaat berapa kali Ibu? 2 kali. Alal a'dha'is sab'ah al-madhkurah fi hadis Ibnu Abbas, yang mana sujud ini bertumpu pada 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi, yaitu adalah kening, dan beliau juga mengisyaratkan dengan tangannya plus hidung. Jadi mohon maaf Ibu, jangan beralasan Ustadz, mohon maaf hidung saya pesek Ustadz ya. Ini nggak jadi alasan ya. Mohon maaf Ibu ya, kita tuh sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi
ahsanit taqwim. Insyaallah semua orang itu bisa sujud dengan menempelkan kening dan juga hidung. Jangan juga yang hidungnya mancung Ustadz, karena saya hidungnya mancung yang bisa nempel cuma hidungnya Ustadz, keningnya nggak bisa, enggak juga ya. Semuanya bisa insyaallah menempelkan kening dan juga hidungnya. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kening dan hidung dihitung satu ya, satu tulang. Wal yadaini, dua tangan, dua telapak tangan. Ingat ibu, cuman tangannya, sikunya tidak. Ibu-ibu, sikunya tidak, karena ada orang yang sholat sikunya nempel. Ya, ini malah mohon maaf menyerupai apa? Ya, ibu yang bilang ya. Nah, warukbataini, dan dua lutut, wa atrafil qadamaini, dan dua ujung ya telapak kaki. Jari-jari yang jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ini nempel. Jadi mohon maaf ibu, kalau kemudian kita sujud dari Allahu Akbar tangannya kukur-kukur sampai kemudian Allahu Akbar lagi tidak nempel, maka ini sholatnya bisa tidak sah. Hati-hati ya. Atau mungkin biar gak kelihatan, mumpung rukuk sholat jamaah, kukur-kukurnya pas sujud gitu ya. Pas rukuk gak jadi juga, pas sujud kaki yang satu ngukur kaki yang lain, kruk gitu ya. Kalau kemudian dari takbir intiqal sampai intiqal yang berikutnya, maka sholatnya tidak sah. Hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Taib. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9. Ibu mohon maaf, sekarang sudah jam berapa? Pas? Nggak ada kurangnya? Kurang 1 menit. Udah yang terakhir nih ya. Tak sebutkan dulu nggak apa-apa. Allahu Akbar. Iya. Yang 8 ke 9 itu adalah ar-raf'u minas sujudi wal julusi baina sajdataini. Bangkit dari sujud ya, dan duduk antara dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari ruku sampai kamu benar-benar tumak ninah dalam duduk. Ya. Ibu boleh baca yang paling pendek, Rabbighfirli, 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 tapi tetap harus tumak ninah. Baik. Yang ke-10 ini yang kita bahas tadi, at-tumakninatu fi jami'il arkan, tumak ninah di semua rukun. Wahiyas sukun, yang mana tumak ninah itu artinya apa? Sukun. Ya, tenang, diam. Sukun di sini bukan artinya mati, Ibu ya. Tenang, diam. Ya. Seukuran bacaan yang wajib dibaca di setiap rukun. Masya Allah, jadi sebetulnya penting ini ya. Misalkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebentar. Baru kemudian Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu Akbar. Jadi jangan cepat. Nggak boleh begal imam loh Bu. Mendahului apa? Mendahului imam gitu ya. Rukuk didahului, sujud didahului, bangkit didahului. Ya Allah. Ini andai kata zaman Rasul itu seperti zaman dahulu. Orang Yahudi itu kalau melanggar, ada yang langsung jadi babi, ada yang langsung jadi kera. Ini waliyadzubillah. Kalau ada kemudian ini juga terjadi di syariat Nabi, kasihan. Pas berangkat manusia, pulangnya kepalanya jadi apa Bu? Kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai, pakai L dulu ya. Ini kan kasihan. Taib. Kemudian disebutkan di sini, wa takunu biqadril qaulil wajib fi kulli rukun li amrihi sallallahu salam lil musi, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang salatnya tidak bagus, fi salatihi fi jami'il arkan, agar menerapkan tumak ninah ini di semua rukun. Wali amrihi lahu bi i'adatis shalah, sebagaimana Rasul juga memerintahkan orang yang salatnya tidak bagus untuk mengulangi salatnya, litarjihi tumakninatu fiha, karena orang tersebut meninggalkan tumak ninah. Yang ke-11 at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Liqauli Ibnu Abbas, liqauli
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufridu alaina tasyahhud assalamu ala Allahi min ibadih. Kami dahulu diperintahkan untuk mengucapkan tasyahud, ya, salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengucapkan tadi assalamu ala Allahi min ibadih, ya. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadih, salam kepada Allah dari hamba-hambanya, begitu ya. Tapi ucapkanlah apa disebutkan di sini, Bu? At-tahiyatu lillah. Walaupun artinya hampir sama, tapi kata Rasulullah SAW, at-tahiyatu lillah. Fadalla qauluhu radhiyallahu anhu, maka perkataan Ibnu Mas'ud qabla an yufrida, sebelum diwajibkan, ala anahu fardun, berarti hukumnya apa, Bu? Wajib. Jadi zaman dahulu para sahabat itu membacanya sebagian itu apa, Ibnu Mas'ud apa membacanya? Assalamu ala Allahi min ibadih. Ucapannya itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan at-tahiyatu lillah. Nah, disebutkan di sini apa? Qabla an yufrid, sebelum kami diwajibkan. Berarti sekarang sudah diwajibkan. Nah, setelah itu diwajibkan. Maka membaca tasyahud al-akhir hukumnya adalah rukun. Thayyib. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 adalah al-julus lit tasyahud al-akhir, duduk di tasyahud akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya, wa dawama alaihi, dan senantiasa mengerjakannya. Wa qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka kita kerjakan seperti beliau. Yang ke-13 at-taslim, mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi, ya. Yang ke-14 tertibul arkan, tertib mengerjakan rukun-rukun tersebut, ya, sebagaimana telah dijelaskan, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha mutarattibatan, karena Rasul itu mengerjakannya juga secara tertib. Maka dari itu ini adalah 14 rukun salat yang telah disebutkan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah pertemuan ini kita akan membahas tentang wajib-wajibnya salat. Begitu Ibu? Tidak ada pertanyaan kan? Atau ada? Tidak ada? Oh, ada. Silakan Ibu. Nggih. Bacaan Al-Fatihahnya kenapa? Pelan. Pelan itu dalam arti pelan temponya atau pelan suaranya? Oh, pelan temponya. Nggih, terus? Kita mengikuti, kemudian dikala ketika itu kok cepat langsung ini belum selesai. Tidak seperti rakaat pertama yang kedua, yang sir itu di mana-mana saya kok menikmati begitu. Itu bagaimana kita sebagai makmum yang sebaiknya kan kalau sir kita selesai sampai kalau iya. Baik, aja. Sudah cukup Ibu? Atau ada yang mau dilanjutin? Banyak Ustaz, ya. Tayyib. Jadi begini Ibu ya, niat itu, makanya kemarin juga pertanyaan apakah niat ini begini, niat itu dibedakan. Kalau mohon maaf mazhab Hambali mengatakan syarat. Adapun mazhab yang kita kenal Syafi'i mengatakan rukun, ya. Maka tergantung kita melihat dari mazhab mana, gitu ya. Jadi kalau Hambali mengatakan apa? Syarat. Dibuktikan dengan perkataan Imam As-Sa'di ketika beliau membuat syair tentang qawaid fikih, beliau mengatakan
Wa niyyatu syartun lisairil amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Nah, jadi dalam mazhab Hambali niat itu merupakan syarat. Begitu Ibu? Oh, bukan masalah itu. Kita nggak bahas masalah itu. Ya. Kita tidak bahas masalah itu. Tapi adanya dia itu adalah rukun atau syarat, begitu ya. Kalau sebetulnya baik keempat-empatnya itu berpendapat bahwasanya niat itu tidak ditalafutkan, tidak ya, tidak ditalafutkan. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak talafut bin niyah. Begitu Ibu ya. Nah, kita jawab dulu pertanyaan Ibu yang pertama tadi. Kalau Ibu awal sholat pertama, maka tidak apa-apa, silakan kemudian mengikuti imam, walaupun bacaannya belum selesai, silakan mengikuti imam, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau Ibu yakin rukuknya lama dan Ibu bisa mengajar bacaan Al-Fatihah, silakan selesaikan. Tapi kalau Ibu sudah hafal orang itu, oh imamnya Ustadz Ahfad misalnya, biasanya rakaat ketiga itu cepat, ya sudah, bacaan dicepatkan. Ya, misalkan dengan bacaan hadar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa, boleh. Sambung juga boleh. Kalau Ibu memang tahu imam ini terlalu cepat gitu ya. Tapi insya Allah ketika memang baru pertama ya, atau mungkin juga pas lupa dan sebagainya, orang ini biasanya cepat, Ibu baca sama Ibu, ikut rukuk bersama imam, maka insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah tidak masalah. Tapi ingat, kalau Ibu sudah hafal orang ini, silakan di rakaat yang ketiga dibacanya agak cepat. Boleh dengan baca hadar seperti yang tadi saya contohkan. Baik, begitu Ibu sudah terjawab nggih? Ada yang lain? Ya, pertanyaan terakhir. Gimana Ibu? Sebentar Ibu, mohon maaf, Ustadz belum mendengar dengan jelas. Ulangi pelan-pelan, Ibu tarik nafas dulu. Ya, silakan. Ya, sebetulnya tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ada masalah. Yang penting mohon maaf Ibu, sujudnya diistiqomahkan segitu semua kalau bisa. Jadi sebetulnya mengkhususkan sujud terakhir lebih panjang dari yang lain itu juga membutuhkan dalil. Ya. Jadi sujudnya kalau bisa disegitukan semua, makanya ini bisa dibagi. Mungkin di sujud pertama saya akan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sujud yang kedua tambahannya saya membaca doa Allahumma kfini ya bihalalika an haramik wa agni fadlika aman siwak. Nanti selanjutnya baca ini. Tidak apa-apa, boleh kemudian kita bagi-bagi. Ya. Apakah boleh kemudian lebih panjang dari Al-Fatihah? Insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, yang penting diseragamkan sujudnya segitu semua. Ya. Atau mungkin sujud yang setelahnya bisa lebih ringan dari sebelumnya juga boleh. Begitu Ibu? Allahu a'lam bishawab. Sudah cukup nggih? Nanti bisa disimpan dulu, ditanyakan di pekan yang akan datang ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah hadir, sudah rawuh. Semoga langkah kakinya Allah catat sebagai pahala, dan insyaallah juga kita duduk di sini sebagai pahala. Nanti pulang mengamalkan ilmu juga sebagai pahala. Apabila ada kebaikan dari apa yang kami sampaikan dari Allah, ada kesalahan, ada keliruan dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.